Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya. Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya akan membahas tentang menentukan fungsi persamaan kuadrat jika diketahui unsur-unsurnya dan diketahui grafiknya atau grafiknya gitu ya. Jadi kita disuruh untuk menentukan fungsi kuadratnya. Nah, yang pertama, jika diketahui titik potong terhadap sumbu X dan titik yang lain. Misalkan diketahui titik potong terhadap sumbu X yaitu X1,0 dan X2,0, dan diketahui titik yang lain yaitu X, Y ya, sembarang titiknya yang dilalui oleh grafik fungsi tersebut. Rumusnya adalah Y sama dengan Fx atau Y sama dengan Fx ya, bisa Y, bisa Fx gitu. Y sama dengan A kali X min X1 dikali X min X2. Kedua ya, jika diketahui titik puncak atau titik balik dari fungsi kuadrat itu atau dari grafik fungsi kuadrat. Jika diketahui titik balik di XP, YP ya, X, Y kita sebut dengan XP, YP untuk menunjukkan bahwa dia adalah titik puncak ya, XP, YP, dan sebuah titik yang lain, maka rumusnya adalah Y sama dengan A kali X min XP kuadrat ditambah YP. Nah, untuk aplikasinya kita langsung ke contoh saja. Untuk contoh yang pertama, sini persamaan grafik fungsi kuadrat yang mempunyai koordinat titik balik P min 3,12 dan melalui titik A 0,21. Nah, di sini bisa langsung ditulis informasinya ya, yaitu memiliki titik balik di P min 3,12 dan melalui titik yang lain yaitu A 0,21. Ini titik puncaknya kita sebut dengan XPYP. Kemudian titik yang lain adalah X, Y. Nah, karena dia diketahuinya adalah titik puncak, maka pakai rumus yang titik puncak ya, yaitu Y sama dengan A dikali X min XP kuadrat ditambah YP. Langkah pertama adalah masukkan XP, YP, dan XY ini ke dalam rumus. Setelah dimasukkan ke rumus, nanti akan ketemu nilai A. Setelah ketemu A-nya, baru kita masukkan lagi ke rumus ini, tetapi yang dimasukkan adalah A dan XP, YP-nya tadi. Yang X, Y-nya tidak dimasukkan ya. Ya, langkah pertama tadi apa? Langkah pertama adalah masukkan XP, YP, dan XY ini untuk menemukan nilai A-nya. Setelah ketemu nilai A-nya, kita masukkan lagi ke rumus. Yang dimasukkan adalah nilai A dan XP, YP-nya. Nah, kita langsung masukkan saja. Y-nya adalah 21, A-nya belum tahu, X-nya adalah 0, dikurang XP adalah min 3 kuadrat, ditambah YP, YP-nya adalah 12. 21 sama dengan A dikali 0 min 3, jadinya plus 3 ya, kuadrat ditambah 12. Jadi 21 sama dengan A kali 0 tambah 3 kan 3 ya. 3 kuadrat itu 9, bisa langsung kita kali 9 ditambah 12. 12-nya saya pindah, jadinya 21 dikurang 12 sama dengan 9A. 21 dikurang 12 ketemu 9 ya. Jadi 9 sama dengan 9A, maka A-nya ketemu sama dengan 1 ya. 9 dibagi 9 ketemulah 1. Setelah ketemu A sama dengan 1, baru kita substitusi lagi nilai A, XP, YP ke rumus tadi itu ya. Y sama dengan A dikali X min XP kuadrat ditambah YP. Nah, Y sama dengan A-nya adalah 1, X min XP, XP-nya adalah min 3 ya, XP-nya min 3. Berarti saya bisa tambahkan min 3 kan jadi plus ya, plus 3 kuadrat ditambah YP, YP-nya adalah 12, kita masukkan. Jadi Y sama dengan, karena ini kali 1 berarti menjadi X plus 3 kuadrat saja ya, kali 1 tetap. Berarti X plus 3 kuadrat menjadi apa? X kuadrat plus 6X plus 9 ditambah 12. Jadi Y sama dengan X kuadrat ditambah 6X ditambah 21. Tuh ya.
cara menentukan fungsi kuadratnya. Contoh yang kedua, kita grafik fungsi di sini melalui sumbu X di min 5 ya dan 2, kemudian melalui titik 1, min 6. Nah, di sini ada diketahui titik potong terhadap sumbu X, maka kita pakai rumus titik potong terhadap sumbu X ya. Ya, itu yang kita bisa pilih. Kemudian melalui sebuah titik 1, min 6, maka pilihan gandanya di situ ada ya, Y sama dengan X kuadrat min 3X min 10 dan seterusnya. Nah, cara menyelesaikannya kita gali informasinya terlebih dahulu. Memotong sumbu X ya, X1 nya adalah berapa? Min 5, kemudian X2 nya adalah 2. Memotong sumbu X di min 5 dan 2, kemudian titik yang lain melalui titik yang lain itu adalah 1, min 6. Ini sebagai XY nya. Kita masukkan ke rumus, Y sama dengan A dikali X min X1 dikali X min X2. Kita langkah pertama seperti tadi, seperti soal nomor 1 tadi, langkah pertama adalah cari nilai A-nya terlebih dahulu dengan memasukkan X1, X2, dan XY-nya. Kita masukkan, nanti akan ketemu nilai A-nya. Setelah ketemu nilai A-nya, kita masukkan lagi ke rumus ini, rumus yang sama ini, tetapi yang kita masukkan adalah nilai A dan X1, X2-nya. Ya, seperti tadi juga. Nah, langsung saja kita masukkan XY-nya. XY-nya, Y-nya adalah min 6, A-nya belum tahu, X-nya adalah 1 dikurang X1-nya min 5. Nih. Kemudian X-nya adalah 1 dikurang X2-nya adalah 2. Jadi min 6 sama dengan A dikali 1 min 5 jadi plus 5 ya. 1 ditambah 5 jadinya 6. 1 dikurang 2 hasilnya min 1. Jadi min 6 sama dengan A kali 6 kali min 1 min 6. Maka A-nya sama dengan min 6 bagi min 6 ketemu 1. A-nya 1 lagi. Enggak apa-apa. Ini kebetulan contohnya A-nya sama dengan 1. Setelah ketemu A-nya, kita masukkan lagi ke rumusnya, yaitu Y sama dengan A kali X min X1 kali X min X2. Jadi Y sama dengan A-nya kita masukkan 1, X min X1-nya adalah min 5. Ini. Kemudian X min X2-nya adalah 2. Jadi Y sama dengan 1 dikali X min 5 jadi X plus 5. Kemudian ini X min 2. Nah, satunya ini kan karena dia 1, maka dikalikan ke X plus 5 pun hasilnya juga X plus 5. Jadi tidak pengaruh ya, tetap. Jadi X plus 5 dikali X min 2, ini kita kalikan distributif seperti ini. Ya. Atau kalau cara cepatnya ya, bentuknya ini akan 5 sama min 2 ini kan termasuk jenis-jenis akar itu tadi ya. Jadi X kuadrat plus 5 min 2 itu hasilnya plus 3. Kita tambahkan plus 2 sama min 2 hasilnya untuk B. Plus 5 min 2 itu plus 3. Kasih variabel X. Kemudian hasil kalinya 5 kali min 2 ini sebagai C-nya yaitu min 10. Nah, ini adalah hasil dari fungsi kuadrat tadi itu ya. Yang merupakan fungsi kuadrat yang memiliki titik potong terhadap sumbu X di min 5 dan 2 dan melalui 1, min 6 ya. Jadi jawabannya adalah yang E ya, yang E. Seperti itu. Nah, cukup jelas ya untuk soal ini.